Oke, gue lagi ada niatan pengen ganti handphone gue dan gue disuguhin sama artikel dari CNET tentang 9 cara pintar buat menggunakan kembali handphone Android lama. Ini lumayan sih daripada agak kepake kan si handphone gue ini buat keperluan lain kan bisa gitu ya. So, jadi di video kali ini gue akan buktikan tips and trick pintar ya dari CNET. Apakah benar-benar pintar ngasih tips buat handphone lama kita? Yuk, kita bumper dulu. Selamat datang di Nyanteh dengan gua Aldi. So, di sini adalah channel yang suka review dan juga riset sesuatu berkaitan dengan teknologi. So, kalau kalian tertarik bisa aja subscribe dulu ke channel ini dan pastinya aktifin juga notifikasinya biar tahu dan langsung tonton video terbaru kita nantinya, oke? So, langsung aja. Jadi di artikel ini mereka ngasih 9 cara buat gunain lagi si handphone lama kita dan gue udah menyiapkannya semuanya itu apakah benar berguna atau cuma sekedar gimmick aja. Dari beberapa list sih cukup menarik ya, namun tetap ada beberapa penyesuaian biar bisa digunakan. So, langsung aja, oke? Yang pertama, turn your old Android into a webcam. Jadi kita menggunakan handphonenya ini sebagai webcam di laptop kita. Sebenarnya ini menarik ya, ini langsung kayak cukup berguna gitu karena laptop yang gue pakai ini si ROG G15 ya, yang Alan Walker ini tidak memiliki webcam. Jadi kalau misalnya gue lah membutuhkan untuk webcaman atau enggak video conference, biasanya gue pakai webcam tambahan. Jadi ini pintar nih, mereka menambahkan webcam ini dengan menggunakan aplikasi tambahan tentunya. Dan udah gue coba juga beberapa aplikasinya. Yang pertama ya, yang seperti biasa kita menggunakan Droid Cam. Mungkin ini udah banyak banget tipsnya. Jadi ini kita menginstal aplikasi Droid Cam di HP kita dan juga tentunya di laptop kita. Dan setelah itu kita menghubungkan si handphone kita melalui si WiFi yang sama. Jadi setelah kita menggunakan aplikasinya, kita buka dari websitenya, maksud gue dari softwarenya, kita konekin dulu handphone kita dengan webcam kita. Pertama kita klik start dan di sini bakalan ada device IP dan juga Droid Cam port. Nah, kita tinggal hubungin aja. Ya sebenarnya ini gue udah setting, paling beda ya IP-nya doang karena kita baru ganti IP lantai 2. Jadi ini gue pakai IP 132 dan start. Dan udah langsung jadi webcam. Ini simple banget ya. Maksudnya gue belum pernah nyoba karena memang gue nggak ada kepentingan juga buat pakaian webcam tambahan dari handphone gue karena di sini there's a lot of webcam juga, tinggal pakai gitu ya. Jadi ya it's okay gitu, jadi nggak perlu ribet. Oke, ini udah jadi webcam, kita coba ke Discord ya, apakah langsung ke install atau tidak. Jadi ini langsung aja kita ke bagian voice and video setting. Oh, ini udah masuk, source-nya udah ada ya, Droid Cam Source 2, Droid Cam Source 3 ya. Langsung tes video aja. Oke, ini langsung masuk. Ini simpel banget gitu ya. Jadi ini langsung banget connect, tapi yang kalau dari klien ini kayak nge-mirror. Tapi kecuali kalau dari si Discord ya, gue lupa namanya. Si Discord ini dia itu langsung sama dengan yang kamera kita tangkap. Jadi ini nggak di mirrorin lagi. Ini simple, cuman minusnya gue nemukan kayak ada 2 bar hitam, tapi menurut gue sih fine aja. Mungkin kalau lu pakai yang pro-nya si Droid Cam ini bisa dihilangin barnya, jadi bisa langsung seamless atau memang rasio si webcamnya aja. Tapi ini menarik sih. Jadi pertama ketika lu udah menggunakan webcam ini pasti ya lo bisa mendapatkan webcam yang lebih baik lagi ketimbang ya laptop lo yang punya. Kecuali kalau laptop punya webcam pasti webcamnya punya spesifikasi jelek kan. Nah, menggunakan ini jadi lebih baik lagi. Dan yang kedua mungkin fleksibilitasnya menurut gua. Jadi gampang banget kalau lo pakai si handphone ini buat jadi webcam, lo tinggal taruh mana aja dan itu ya simpel banget, nggak cuma kayak laptop webcam yang cuma ada di atas monitornya aja. Atau enggak ya lo basian dapet laptop yang webcamnya di bawah itu kayak ya gue rasa lu perlu ini sih buat jadi webcamnya. Dan ya udah sih, itu sih menarik banget. Langsung aja kita ke produk nomor 2. Maksud gue ke list nomor 2-nya. Tips kedua, convert your old Android into a Nintendo Game Boy. Oke, hal ini sebenarnya kalau gue baca nggak mungkin banget kita lakukan di sini. Agak ribet juga dan pilihan handphone pun lihatnya banyak banget gitu ya di sini dan ya mereka punya menawarkan beberapa handphone doang. Dan itu pun kayaknya agak ribet juga, beli mahal buat jadiin Game Boy ya. Paling yang mungkin itu kita download emulator buat game-game jadul dan semuanya diinstal di handphone lama lu aja gitu. Gua rasa itu lebih enak gitu. Jadi ini handphone bukan jadi handphone lagi tapi tempat lu buat main game-game klasik lu di sini. Ya memang game klasik itu kelihatannya jadul banget gitu ya, tapi keunikan yang diberikan itu nggak bakalan bisa dapat lagi dari game-game yang sekarang ada. Beda banget rasanya tuh kayak lu mainin game jadul tuh.
Dan untuk list emulator sebenarnya banyak banget juga yang udah tersebar dan juga udah cukup working di banyak handphone, terutama untuk beberapa konsol ya. Kayak PPSPP itu buat PSP itu enak banget, gue udah sering pakai dulu. Terus ada buat PS1 ada APS-XA, ada Drastic DR buat Nintendo DS ya, bukan yang 3DS. Ada My Boy untuk main game Game Boy dan lain-lainnya pun banyak. Ada banyak list juga orang yang rekomendasiin tentang emulator untuk di Android. Dan sejauh ini pun kalau bermain game di handphone ini menggunakan emulator tuh kayaknya seru banget, apalagi salah satunya lu pecinta game Pokemon jadul tuh kayaknya udah pasti ada install emulator salah satunya di handphone lu. Ini menarik banget, jadi ini cukup working buat jadi handphone tambahan bermain game lu. Atau mungkin kalau lu sekedar buat main game aja, simpen buat main game-game yang kayak Mobile Legends biar handphone lu lama, maksud gue biar handphone baru lu nggak cepet baterainya habis gitu, atau nggak biar nggak cepet rusak handphonenya, ya lu bisa aja pakai handphone lama lu. Kita ke tips yang selanjutnya. Tips ketiga, store your photos on the old phone. Ini agak unik sih ya, tapi bisa jadi kapsul waktu asalkan kalian bisa menjaga handphone lo dengan baik. Kadang kalau lo handphone didiemin aja dan tidak disimpan dengan cara yang baik, bisa aja nih handphonenya rusak sendiri karena hal yang kita nggak tahu. Mungkin karena kondisi ruangan atau ya memang baterainya sendiri aneh gitu ya. Kan sayang gitu. Tapi kalau kita gunain buat nyimpen foto dan video lama kita, gue rasa sih ini salah satu hal yang menarik juga, insight baru gitu ya. Jadi selain lo bisa simpan di komputer lo yang sebetulnya agak kurang aman, takut rusak atau enggak ya laptop bisa hilang juga karena sering dipakai. Dan kalau kita nyimpennya di cloud itu kadang sayang ya buat bayar extra money buat penyimpanan lebihnya. Yang menarik juga sih, tinggal Bluetooth aja file video atau foto lo ke sini atau enggak dari laptop ke pindahin ke lama lo. Jadi lebih gimana ya? Menarik lah. Ya, atau mungkin kalau lo pengen nyimpan file-file privat lo ya yang jauh jangkauan dari pasangan lo, bisa aja nih taruh di handphone lama lo. Tips keempat, use your Android as universal remote. Kalau ini berguna sih, kadang gue malas gitu ya kalau pindah-pindahin akun smart home gue, yang kadang gue suka lupa gitu sama ID sama passwordnya. Ya kan karena tuh ada beberapa aplikasi smart home yang nggak bisa login via Google gitu. Jadi perlu register manual dan ditambah aplikasi seperti itu. Jarang banget gue pakai buat loginan, otomatis ya gue sering lupa gitu sama ID passwordnya. So hal ini cukup menarik ya, dan lu bisa tambahin juga shortcut di widget lu kayak di home screen seperti ini, jadi lebih cepat aksesnya. Jadi gue setuju nih buat poin ini. Kayak contohnya aja sekarang di handphone lama gue ini udah ada aplikasi Fantech ya buat si LED strip gue. Jadi kalau misalnya gue mau mati nyalain tinggal mencet aja, set, mati gitu ya. Jadi cepat banget daripada nanti gue perlu ingat-ingat lagi. Kayaknya gue nggak perlu, tinggal pakai handphone ini aja sih. Tips clever selanjutnya yaitu turn your Android phone into a Google Home. Ya gimana ya, gue setuju nggak setuju sih, karena beda peruntukannya kayak gitu ya, kayak unik aja gitu. Kayak lo oke Google, tapi handphone lo yang standby gitu, pasti kan rasanya pengen tinggal pencet aja gitu kan si handphonenya. Dan kalau digunakan sebagai voice activator universal remote sih sebenarnya bisa-bisa aja, cuma tetap ribet. Kayaknya gue untuk poin ini kurang setuju sih. Lagi pula gue juga nggak pernah pakai Google Home juga di sini ataupun di rumah gue. Selanjutnya, your Android can double as home security camera. Nah, kalau di sini dijelasin kamera pengawas ya. Mungkin buat ditaruh di kamar anak atau di area yang perlu diawasi kayak dapur atau ruang makan, biar tinggal cek aja gitu kalau misalkan kalau gak yakin sama kompor masih nyala atau enggak gitu ya. Jadi ini bukan CCTV gitu ya. Kalian ngerti juga masa CCTV pakai handphone gitu ya. Ya masih masuk akal sih, tinggal set aja gitu ya. Jadi tinggal colok charger, bisa nyala 24 jam pakai aplikasi si Alfred namanya. Tapi saya nggak bisa dicobain karena gue belum ada handphone barunya. Oke. Tapi sih kalau buat orang-orang Indo ya, gue rasa sih ini nggak bakalan ada yang mau ya. Ya iyalah, nggak bakalan nih. Kayak maksudnya pakai cara seperti ini gitu ya. Mending kayak beli CCTV aja gitu. Kan banyak kayak ada Fantech, Bardi gitu ya. Banyak banget pilihan CCTV sekarang gitu. Menurut kalian gimana sih? Pakai nggak sih kalau bisa buat jadi home security? Enggak kan? Enggak. Dan poin ketujuh sama, use your phone as a baby monitor. Ini sama aja kayak poin ke-6. Jadi kita skip aja. Poin ke-8, turn your Android into a wireless mouse. Bisa sih, cuma kayaknya ya nggak sesimpel itu kita pakai handphone buat jadiin mouse gitu ya. Jadi gua rasa ini agak ribet dan nggak guna. By the way, buat kalian yang pengen cobain ya bisa-bisa aja. Coba aja download remote mouse di Android dan juga di komputer kalian, dan tinggal pairing aja via aplikasi handphone kalian. Ya contohnya di sini gue juga ada konekin ya. Kalian bisa lihat nih gue ngerakinnya pakai si handphone gue ya. Gue bisa buka Chrome contohnya, klik. Nah di sini nggak ada internet gitu, belum gue konekin. Oh udah bisa. Ya seperti itu, simple sih sebenarnya bisa, cuman kayak gue rasa mending beli mouse 50 ribuan aja deh, lebih seru.
Terakhir, keep your old phone as a music player. Nah, ini bisa nih, apalagi buat kalian yang utamanya demen gunain earphone ya. Latest handphone itu, handphone terbaru banyakan udah nggak pakai jack audio, ngutamain wireless semua. Jadi kalau handphone kalian yang lama masih ada jack ya. Jadi salah satu keuntungan juga nih untuk handphone ini, jadi semacam iPod zaman dulu, lagu-lagu tinggal streaming aja via Spotify mungkin atau nggak dari YouTube bisa. Terus kalau di jalan jadi nggak mancing kayak lu lagi pakai handphone baru juga. Ya jadi enak banget ya, ada jack audionya. Ya jadi dari 9 yang diajarin si Net buat pakai handphone lama kita ya sebenarnya ada 4 lah yang mungkin bisa gue praktekin langsung. Jadi webcam buat main game, jadi remote sama music player. Ya sesuai preferensi aja sih sebenarnya. Gua nggak suka foto-foto jadi ya untuk poin yang nyimpan foto kayaknya ya udah biarkan aja di situ. Paling satu tips gua buat ya nambahin si 9 poin tadi yaitu poin ke-10 ya tinggal jual aja handphone ya buat nambahin beli handphone baru. Ya gitu kan pasti lu pada pakai handphonenya gitu. Ya karena gue juga nih, gue mau jual handphone gua buat ganti ke handphone yang baru. Mungkin kalau kalian ada minat sama handphone gua, Samsung Note 10 Lite bisa aja cek langsung di deskripsi ya. Di situ gua udah kasih tempat buat kalian belinya. Oke, ini handphone masih gres kok, cuman ada minus dikit. Dan kesimpulannya lagi, jadi ya balik lagi ya ke bagian pembahasannya. Dan dari video ini sebetulnya ini adalah tips yang cukup menarik sebenarnya. Namun ya beberapa cuma bisa diaplikasiin sama tradisi orang sana gitu, kayak tadi home security gitu ya. Jadi nggak semua bisa kita praktekin, tapi nggak ada salahnya juga kita pakai lagi si handphone lama kita buat jadi kebutuhan yang lain. Karena memang kalau mau jual handphone banyak banget kan considernya. Kayak handphonenya punya banyak memori kenangan gitu ya, jadi sayang dijual gitu. Terus kalau mau jual susah banget cari yang minat sama si handphonenya. Dan sekali lagi kalau ada yang mau sama handphonenya, tawaran harganya itu udah jatuh banget. Kan jadi malas banget tuh buat dijual si handphonenya. Biasanya juga kalau udah kayak gini paling ya cuma disimpan aja atau enggak ya kasih ke saudara kecil kalian buat handphonenya. So kalian sekarang ada caranya, dan thank you juga buat Sinet buat kasih tips-tipsnya. Udah gue cobain dan beberapa udah cukup worth juga buat gue. So mungkin buat kalian bakalan menarik juga gitu ya. Dan anyway buat kalian pengen lihat artikel lengkapnya tinggal klik link aja yang ada di deskripsi. Oke? Jadi mungkin itu aja dulu video gue tentang tips pintar ala Sinet untuk mengembalikan handphone Android lama lu biar lebih berguna lagi. Dan gue minta tolong buat bantu share video ini ke teman-teman kalian yang mungkin baru aja ganti handphone dan bingung handphone lama itu mau diapain ya. Dan jangan lupa juga untuk kasih pendapatnya di video kali ini dan kasih pendapatnya di kolom komentar maksud gua. Dan yang terpenting aktifin notifikasinya dulu sama follow juga sosial media kita di akun Instagram Nyan.teh dan follow akun kita lainnya juga ada Facebook dan juga Discord yang semuanya ada di deskripsi. So buat kalian yang masih puasa semoga puasanya masih lancar dan sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye bye.